Ya, semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Salah satunya melalui kehadiran bus hidrolik untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi, karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jemaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik ini bukan sekedar fasilitas transportasi. Ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan bermartabat. Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Ya, tadi gimana perasaannya Bu? Kan tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Bismillah. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Eti Juwitasari di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Eti, bagaimana update kedatangan jemaah dan juga persiapan jelang puncak haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syafa dan pemirsa. Hingga hari ini pada tanggal 17 Mei 2026 atau operasional haji 2026 memasuki hari ke-27, sudah ada 85,3% jemaah haji Indonesia ini atau sekitar 173.500 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Nantinya para jemaah haji yang baru tiba secara bertahap akan melaksanakan umroh wajib terlebih dahulu untuk menuju ke puncak haji nantinya. Seperti yang tadi dilihat, berbagai pelayanan terus diwujudkan untuk jemaah haji Indonesia pada tahun 2026 ini, khususnya yaitu bagi para lansia dan disabilitas. Jadi petugas haji bersama dengan syarikah menyediakan bus hidrolik untuk memudahkan gerak para lansia dan disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk dapat naik ke dalam bus. Jadi kalau misalnya menggunakan bus hidrolik ini, badan bus akan menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah untuk naik ke dalam bus. Siapa dan pemirsa, seperti kita tahu puncak ibadah haji sudah kurang dari 2 pekan pada tanggal 8 Zulhijjah, nanti pada tanggal 25 Mei 2026 saat para jamaah haji akan melaksanakan atau akan bergerak dari Mekah menuju ke Padang Arafah dan akan melaksanakan wukuf. Maka dari itu para jamaah haji harus menjaga kesehatannya, mulai mengurangi aktivitas fisik yang tidak penting gitu. Jadi mengurangi aktivitas pada siang hari, karena siang hari di Arab Saudi atau di Mekah ini bisa berkisar antara 40 hingga 44 derajat Celcius. Dan diprediksi pada puncak haji nanti suhu akan berkisar antara 45 hingga 47 derajat Celcius. Oleh karena itu, diimbau bagi para seluruh jamaah haji Indonesia agar dapat menghemat energi secara maksimal, dan jikalau ada gangguan kesehatan harus langsung melapor kepada petugas kloter yang ada di sekitar Anda. Kembali ke rekan siapa? Baik, terima kasih Eti Juwitasari langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, 2 arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Qiblatain Madinah, Arab Saudi. Di sanalah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju ke Ka'bah di Mekah.
pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain di Madinah, Arab Saudi. Salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah. Semula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Di sini jemaah tak hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak sembarangan memfoto dan merekam aktivitas di Tanah Suci. Imbauan disampaikan Dhanil usai memberi arahan kepada jemaah haji embarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Dhanil mengatakan jemaah tidak diperbolehkan sembarangan memfoto dan merekam fasilitas vital serta kegiatan tertentu yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Menurut Dhanil, larangan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh jemaah agar tidak menimbulkan masalah selama menjalankan ibadah haji. Haji kita mohon perhatikan bahwasannya ketentuan Arab Saudi tidak boleh memfoto, merekam fasilitas-fasilitas vital atau kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk difoto. Oleh sebab itu jangan sembarang rekam, jangan sembarang foto. Itu